Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bening Widyaningsih dengan NIM 241080200105 dari Prodi Perbankan Syariah, kelas Peradaban Islam kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada video kali ini, kita akan mengenal salah satu tokoh besar dunia Islam yang karyanya berpengaruh selama berabad-abad, bahkan sampai membentuk dasar kedokteran modern. Siapa tokohnya? Tokoh ini adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, atau dikenal dengan nama baratnya ini adalah Abul Qasis. Beliau adalah dokter dan ahli bedah muslim dari Spanyol yang hidup di masa kejayaan Al-Andalus. Penemuan-penemuannya dalam dunia bedah begitu maju sehingga selama 500 tahun menjadi rujukan utama dokter-dokter Eropa. Jadi, mari kita bahas gimana perjalanan hidup dan kontribusi besar beliau dalam dunia kedokteran. Kita akan mengenal ke latar belakang Al-Zahrawi, yang dimana beliau lahir pada tahun 936 Masehi di kota Az-Zahra. Kota Az-Zahra ini merupakan sebuah wilayah dekat dengan Cordoba. Pada masa itu, Cordoba adalah pusat ilmu pengetahuan terbesar di Eropa, memiliki puluhan rumah sakit, perpustakaan besar, dan menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai negeri. Keadaan ini membuat Al-Zahrawi tumbuh dalam lingkungan yang sangat mendukung perkembangan ilmu kedokteran. Tapi, sebelum mendalami dunia medis, Al-Zahrawi mempelajari ilmu agama terlebih dahulu. Baru setelah itu, ia melanjutkan ke dunia kedokteran dan menjadi dokter yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Beliau juga terkenal merawat pasien tanpa mengharapkan imbalan apapun, menjalani profesinya dan dengan penuh ketekunan dan kesalehan. Puncak karya ilmiahnya adalah sebuah ensiklopedia besar dengan judul Al-Tasrif yang terdiri dari 30 jilid yang keseluruhannya itu hampir membahas cabang ilmu pengobatan. Nah, dalam karya ilmiahnya yang berjumlah 30 jilid tersebut, di dalamnya ini membahas yang pertama, ada inovasi dalam alat bedah, di mana Al-Zahrawi merupakan tokoh yang memajukan dunia pembedahan secara luar biasa. Ia menciptakan dan menyempurnakan lebih dari 200 alat bedah, antara lain itu ada pisau bedah, gunting, pengait operasi, jarum suntik logam untuk kandung kemih, alat penurun lidah, serta alat khusus untuk mengangkat amandel dan polip hidung. Banyak dari bentuk alat yang ia temukan ini pun masih menjadi dasar desain alat bedah modern saat ini. Salah satu terobosan pentingnya adalah penggunaan benang dari usus hewan untuk menjahit organ dalam, sehingga dapat dikatakan bahwa jenis benang ini dapat diserap tubuh sehingga aman digunakan untuk operasi internal. Nah, teknik ini bertahan sebagai standar di dunia kedokteran selama berabad-abad. Luar biasa sekali ya. Nah, yang kedua, pengembangan teknik operasi. Al-Zahrawi menulis penjelasan rinci tentang operasi saluran kemih, termasuk cara mengeluarkan batu kandung kemih, pemakaian kateter, serta metode memasukkan obat melalui alat suntik logam. Ia juga memberi petunjuk lengkap mengenai cara memecah batu saluran kemih dan mengeluarkannya secara aman. Dalam bidang pernapasan juga, beliau menjelaskan cara menangani sumbatan tenggorokan, mengangkat tumor hidung, serta memotong amandel dari pangkalnya. Ia bahkan melakukan eksperimen pada hewan untuk memastikan bahwa prosedur yang sudah ia tulis benar-benar dapat dijalankan dengan aman dan efektif untuk digunakan. Nah, selain itu, Al-Zahrawi juga mengajarkan cara menjahit luka dengan teknik 2 jarum, memperkenalkan metode rotasi khusus untuk operasi perut, dan menekankan pentingnya latihan sebelum seorang dokter melakukan bedah. Semua itu menunjukkan bahwa beliau tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pendidik yang ingin memastikan bahwa ilmu kedokteran dapat dijalankan secara ilmiah dan penuh tanggung jawab. Dalam karya ilmiahnya juga dijelaskan tentang penggunaan metode Alkai atau cauterization, yang dimana metode ini tuh merupakan teknik mengobati luka dengan besi panas untuk menghentikan pendarahan.
Nah, meski sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Zahrawi menyempurnakannya lagi nih dalam bentuk serta fungsi alat-alatnya. Ia merinci kembali kapan metode ini dapat digunakan dan kapan tidak, sehingga mencegah penyalahgunaan yang dapat membahayakan pasien. Nah, yang keempat, penjelasan ilmiah tentang hemofilia. Al-Zahrawi merupakan dokter pertama yang menulis hubungan antara pendarahan berkepanjangan dengan faktor keturunan. Sehingga pemikiran beliau ini merupakan pemahaman yang sangat maju untuk ukuran abad pertengahan dan menjadi landasan studi tentang hemofilia di masa setelahnya. Dan yang terakhir, atau yang kelima, itu ada kontribusi dalam farmasi. Dalam karya ilmiahnya di bidang farmasi, Al-Zahrawi juga memperkenalkan cetakan tablet obat, teknik penyulingan air mawar yang lebih baik, dan merumuskan banyak obat ke dalam berbagai bentuk. Ada pil, bubuk, hingga sirup. Nah, dari total keseluruhan karya ilmiahnya yang berjumlah 30 jilid Al-Tasrif, sebagian besar berisi penjelasan tentang obat-obatan. Selain itu, Al-Zahrawi juga memiliki warisan dan juga pengaruh nih. Apa saja ya? Nah, semua kontribusi Al-Zahrawi tidak hanya berhenti di wilayah Islam saja nih, tapi pada abad ke-12 hingga abad ke-17, karya beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipakai sebagai buku pegangan utama fakultas kedokteran yang ada di Eropa. Bagian ke-30 Al-Tasrif ini membahas pembedahan, bahkan menjadi buku bedah paling populer selama 5 abad. Beliau berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap dunia bedah yang pada masa itu pembedahan sering dilakukan oleh tukang cukur atau dukun yang tidak memahami sama sekali tentang anatomi tubuh manusia. Al-Zahrawi menjadikan pembedahan sebagai disiplin ilmu ilmiah yang terstruktur dan harus dipelajari dengan serius. Itulah sebabnya beliau dikenal sebagai bapak ilmu bedah modern. Sementara itu, di lain sisi, warisan Al-Zahrawi tidak hanya berupa alat dan tekniknya saja, tapi juga etos ilmiahnya yang berbunyi bahwa ilmu harus dipelajari, dicatat, diajarkan, dan digunakan untuk menolong sesama manusia. Nah, itu tadi adalah perjalanan dari kontribusi besar Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, yang merupakan seorang dokter muslim dari Al-Andalus yang karyanya membentuk fondasi dunia kedokteran modern. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua bahwa ilmu yang bermanfaat akan terus hidup meskipun pemiliknya sudah tiada. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.